Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Bertemu lagi nih dengan aku Dania Wulandari dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020 kelas B. Pada video kali ini, aku akan membahas materi tentang sejarah sastra periode tahun 1953 sampai dengan tahun 1961. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu krisis sastra Indonesia. Periode tahun 1953 sampai dengan 1961, sastra Indonesia dianggap mengalami krisis. Diduga karena karya sastra yang terbit pada masa ini hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dibuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah istilah sastra majalah. Majalah-majalah yang eksis pada masa ini antara lain Majalah Siasat atau Gelanggang, Mimbar Indonesia, Jenit, dan Majalah Kisah. Materi yang kedua ada sastra majalah. Tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Keadaan seperti itu menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya yaitu Situasi 1945 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya Kompas. Selain itu, terdapat majalah mahasiswa Kompas yang setelah dipimpin oleh Noto Susanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian, ada majalah prosa pimpinan Ajib Rosidi, Ruang Kebudayaan Genta dalam 5 majalah Merdeka asuhan SM Ardan, majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah sudah lama seperti Mimbar Indonesia, Gelanggang atau Siasat, dan Indonesia. Materi selanjutnya ada beberapa pengarang. Pengarang yang pertama ada Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto ini dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan terkemuka di Indonesia yang menulis secara produktif. Nugroho menghasilkan banyak karya, baik karya ilmiah, fiksi maupun terjemahan. Dia menulis cerita pendek dan puisi dalam majalah Kampus Kompas dan majalah nasional, Kisah, Mimbar Indonesia, dan lain-lain. Karya ilmiahnya antara lain berjudul Seri Pahlawan Nasional tahun 1972, Norma-norma Dasar Penelitian Sejarah Kontemporer tahun 1978, Tentara Peta pada Zaman Kependudukan Jepang tahun 1979, dan tercapainya Konsensus Nasional 1966 sampai dengan 1969 pada tahun 1985. Tokoh pengarang selanjutnya ada Ali Akbar Nafis. Ali Akbar Nafis ini merupakan seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Ia menjadikan menulis sebagai alat dalam kehidupannya. Karyanya yang terkenal antara lain ada cerita pendek yang berjudul Robohnya Surau Kami. Pengarang selanjutnya ada Trisno Wuyono. Trisno Wuyono adalah sastrawan yang banyak menulis beberapa karya sastra dengan latar perjuangan melawan penjajah. Sebagian besar karya
Trisnowiono berbentuk cerita pendek yang tersebar dalam beberapa majalah. Cerita-cerita pendek itu antara lain Wijaya Kusuma, Malam Minggu, Omong-omong dengan Kang Dipo, dan lain-lain. Tokoh pengarang selanjutnya ada Toha Muchtar. Toha Muchtar terkenal dengan karyanya yang berjudul Pulang. Penggunaan nama samaran dalam karangannya merupakan salah satu ciri Toha Muchtar yang kurang senang terhadap publikasi. Karya sastra Toha Muchtar antara lain yang pertama ada novel berjudul Pulang tahun 1962. Selanjutnya ada novel berjudul Daerah Tak Bertuan tahun 1963. Selanjutnya ada novel Kabut Rendah tahun 1968 dan lain-lain. Pengarang selanjutnya ada Subagio Sastrowardojo. Meskipun Subagio Sastrowardojo belakangan ini lebih terkenal sebagai penyair dan bukunya yang pertama pun merupakan kumpulan sajak, yaitu Simponi tahun 1957. Sesungguhnya ia juga penting dengan prosa-prosanya, baik yang berupa cerpen maupun berupa esai. Cerpen-cerpennya dibukukan antara lain yang pertama ada Kejantanan di Sumbing tahun 1965 dan Perawan Tua Sangat Menyeran. Tokoh yang terakhir ada Motinggo Basjo atau yang sering dikenal dengan Motinggo Basyu. Karya Motinggo sebelumnya tahun 1965 telah menarik minat orang asing sehingga sebagian karyanya pernah diterjemahkan oleh orang asing itu. Satu di antara karya yang pernah diterjemahkan ke dalam bahasa asing ialah novel Malam Pengantin di Bukit Kera yang diterjemahkan di dalam bahasa Cekoslovakia. Kemudian dramanya yang berjudul Malam Jahanam pernah dipentaskan di Universitas Pasadena, Amerika Serikat. Pengarang lainnya yang pertama ada Rijono Pratikto, yang kedua ada S.M. Ardan yang nama sebenarnya adalah Syahmardan, yang ketiga ada Sukanto, yang keempat ada Alex Leo Zulkarnain atau Zulkarnain, dan yang terakhir ada Bokor Hutasuhut. Materi selanjutnya ada beberapa penyair. Penyair yang pertama ada Toto Sudarjo Bachtiar. Toto Sudarjo Bachtiar ini merupakan seorang penyair sadawarsa di tahun 1950-an yang diperkenalkan pertama kali oleh H.B. Jassin dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Penyair selanjutnya ada W.S. Rendra. Rendra merupakan penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Karya-karya Rendra yaitu kumpulan puisi yang berjudul Balada Orang-orang Tercinta tahun 1957, kumpulan sajak tahun 1961, Blues untuk Boni tahun 1971, dan lain-lain. Tokoh penyair selanjutnya ada Ramadan KH. Ramadan KH sejak tahun 1927 hingga wafatnya tercatat sebagai anggota Akademi Jakarta. Karir Ramadan di bidang menulis dimulainya sejak ia bekerja sebagai wartawan tahun 1952. Salah satu karya Ramadan KH adalah puisi yang berjudul Periangan Si Jelita. Tokoh selanjutnya ada Kirdo Mulyo. Kirdo Mulyo tergolong penulis drama dan penyair yang sederhana, jujur, rendah hati, dan terbuka. Salah satu naskah drama Kirdo Mulyo yang terkadang dipentaskan hingga kini adalah
penggali intan dan penggali kapur. Habib Yasin menyebut Kirjomulyo sebagai penyair alam. Kekuatan sajaknya terletak pada bakat alamnya itu. Materi selanjutnya yaitu drama. Tokoh drama yang pertama ada Naskah Jamin. Nurul Alamsyah atau Naskah Jamin adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Karya-karya dari Naskah Jamin ini antara lain yang pertama ada Sekelumit Nyanyian Sunda. Selanjutnya ada Hilangnya Si Anak Hilang, novel tahun 1936. Selanjutnya Di Bawah Kaki Pak Darman, kumpulan cerita pendek tahun 1967 dan lain-lain. Drama selanjutnya ada HM Yusabiran. H. Misbah Yusabiran adalah sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Karya-karya sastranya antara lain berjudul Bung Besar, drama tahun 1958, Setengah Jam Menjelang Maut, drama tahun 1968, Keajaiban di Pasar Senen, kumpulan cerpen tahun 1971, dan lain-lain. Materi yang terakhir ada pengarang wanita. Nurhayati Sri Hardini Siti Nukantinatau atau yang lebih dikenal dengan nama NH Dini adalah sastrawan, novelis, dan feminis kebanggaan Indonesia. Dini dikenal memiliki teknik penulisan konvensional. Namun menurutnya, teknik bukan tujuan melainkan sekadar alat. Tujuannya adalah tema dan ide. Tekad hidupnya sebagai pengarang sudah tak terbantahkan lagi. Mengisi kesendiriannya, ia bergiat menulis cerita pendek yang dimuat berbagai penerbitan. Kesimpulan dari materi yang kusampaikan hari ini adalah sastra pada dasarnya adalah sejenis ciptaan, dan ciptaan bukan hanya tiruan. Sebagai wujud dan hasil ciptaan, karya sastra pada hakikatnya merupakan media yang menggunakan bahasa untuk mengungkapkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya sastra pada umumnya mengandung persoalan-persoalan seputar kehidupan manusia. Pada periode tahun 1953 sampai dengan 1961, sastra Indonesia mengalami kritis. Masa itu hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan tidak begitu panjang sehingga hanya dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahir istilah sastra majalah. Sekian dulu penyampaianku tentang sejarah sastra periode tahun 1953 sampai dengan 1961. Minggu depan kita akan membahas tentang sejarah sastra pada periode selanjutnya. Terima kasih karena telah setia menonton videoku. Serang ya guys. Cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. See you.